Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ifah Altifah dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi terkait kombinasi. Langsung saja, apa sih yang dimaksud dengan kombinasi? Kombinasi merupakan susunan yang mana dibentuk berdasarkan anggota dari suatu himpunan tertentu dengan cara mengambil semua atau sebagian anggota dari himpunan tersebut, tanpa memberi arti di urutan anggota masing-masing susunannya. Lanjut ke rumus kombinasi, yaitu dirumuskan NCR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. NCR artinya jumlah kombinasi, N artinya jumlah total objek dalam kumpulan, R artinya jumlah objek yang dipilih dari kumpulan. Next ke contoh soal kombinasi. Salva berniat untuk membeli 3 jenis ikan di pasar. Setibanya di pasar, ternyata penjual tersebut menjual ikan dengan 5 jenis ikan yang berbeda-beda. Berapa jumlah kombinasi ikan yang mungkin akan dibeli oleh Salva tersebut? Jawabannya 5C3 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 5 dikurang 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1 dikali 2 dikali 1 faktorial sama dengan 5 dikali 4 per 2 kali 1 sama dengan 20 per 2, hasilnya 10. Jadi jumlah kombinasi ikan yang mungkin akan dipilih Salva yaitu sekitar 10 kombinasi. Lanjut ke soal kedua. Sebuah pelatihan bahasa Inggris akan memilih 4 dari 7 peserta untuk menghadiri debat bahasa Inggris yang akan diadakan di tingkat provinsi. Ada berapa cara yang dipilih oleh pihak pelatihan bahasa Inggris tersebut untuk memilih peserta debat bahasa Inggris tersebut? Jawabannya 7C4 sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial dikali 7 kurang 4 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 7 kali 6 kali 5 per 3 kali 2 kali 1 sama dengan 210 per 6 sama dengan hasilnya 35. Jadi cara pihak pelatihan bahasa Inggris untuk memilih peserta debat bahasa Inggris tersebut yaitu sebanyak 35 cara. Lanjut ke contoh perhitungan kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Dari keempat orang manajer yang bekerja di kawasan Bandung, akan dipilih 2 orang untuk mutasi ke wilayah Kalimantan Barat. Lalu, berapa cara yang dapat dilakukan untuk memilih manajer tersebut? Diketahui N sama dengan 4 dan R sama dengan 2. Langsung saja ke jawabannya. 4C2 sama dengan 4 faktorial dikali 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 dikurang 2 faktorial sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 dikali 2 kali 1 sama dengan 3 kali 2 kali 1 dan hasilnya adalah 6. Jadi cara untuk memilih manajer tersebut ada 6 cara. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Fitri Juwaria. Saya Fitri Juwaria dari kelompok 8 ingin melanjutkan materi distribusi probabilitas diskrit. Apa sih distribusi probabilitas diskrit itu? Distribusi probabilitas adalah sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa, merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa. Contoh kasusnya seperti berapa peluang meraih untung dari investasi di reksadana, berapa banyak barang yang harus dikirim apabila selama perjalanan barang mempunyai
probabilitas rusak. Berapa peluang karyawan bekerja lebih baik esok hari? Variabel acak adalah sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi acak atau untung-untungan dan mempunyai nilai yang berbeda. Variabel acak mempunyai dua jenis nih. Yang pertama, variabel acak diskret. Apa sih itu? Ukuran hasil percobaan yang mempunyai nilai tertentu dalam suatu interval. Yang kedua ini variabel acak kontinu. Ukuran hasil percobaan yang merupakan nilai yang menempati seluruh titik dalam suatu interval. Cara rumus rata-rata hitung varian standar deviasi seperti ini. Lanjut ke distribusi probabilitas binominal. Distribusi probabilitas binominal seperti ciri-cirinya percobaan Bernoulli. Setiap percobaan menghasilkan dua kejadian, seperti kelahiran anak, laki-laki atau perempuan, transaksi saham, jual atau beli, perkembangan suku bunga naik atau turun, dan lain-lain. Probabilitas suatu kejadian untuk sukses atau gagal adalah tetap. Untuk setiap kejadian, peluang sukses, peluang gagal, suatu percobaan yang dengan percobaan bersifat bebas. Data yang dihasilkan adalah data perhitungan. Distribusi probabilitas binominal rumusnya seperti ini, di mana P itu nilai probabilitas binominal, P kecil probabilitas sukses suatu kejadian dalam setiap percobaan, R itu banyaknya peristiwa sukses suatu kejadian untuk keseluruhan percobaan, N itu jumlah total percobaan, Q probabilitas gagal suatu kejadian yang diperoleh dari Q sama dengan 1 minus P. Contohnya seperti ini, PT MJF mengirim buah melon ke Hero. Buah yang dikirim 90% diterima dan sisanya ditolak. Setiap hari 15 buah dikirim ke Hero. Berapa peluang 15 dan 13 buah diterima? Hitung probabilitas 10 buah diterima. Rumus dijawab seperti ini. P dalam kurung P kecil sama dengan 0,9 dan P dalam kurung Q sama dengan 1 dikurangi 0,9 sama dengan 0,1. P dalam kurung 15 kayak gini, seperti ini. Untuk mencari nilai distribusi binominal dapat menggunakan tabel distribusi binominal dengan N sama dengan 15, di mana X sama dengan 15 dan X adalah 13, dengan P dalam kurung P tutup kurung dan 0,9 dan dapat diperoleh nilai 0,206 dan 0,267. Apa sih distribusi probabilitas hipergeometrik? Distribusi hipergeometrik dalam distribusi binominal diasumsikan bahwa peluang suatu kejadian tetap atau konstan atau antar kejadian saling lepas. Dalam dunia nyata jarang terjadi hal demikian. Suatu kejadian sering terjadi tanpa pemulihan dan nilai setiap kejadian adalah berbeda atau tidak konsisten. Distribusi dengan tanpa pemulihan dan probabilitas berbeda adalah distribusi
hipergeometrik. Rumus nilai distribusi hipergeometrik seperti ini. P dalam kurung R kecil tutup kurung sama dengan seperti itu, dimana P dalam kurung R adalah probabilitas hipergeometrik dengan kejadian R sukses. N sebagai jumlah populasi, S jumlah sukses dalam populasi, R jumlah sukses yang menjadi perhatian, N jumlah sampel dari populasi, C simbol kombinasi. Contoh distribusi hipergeometrik, ada 33 perusahaan di BEJ akan memberikan dividen dan 20 diantaranya akan membagikan dividen di atas 100 per lembar. Bapepam sebagai pengawas pasar saham akan melakukan pemeriksaan dengan mengambil 10 perusahaan. Berapa dari 10 perusahaan tersebut? 5 perusahaan akan membagikan saham di atas 100 per lembarnya. N sebagai jumlah populasinya yaitu 33. S sebagai yang akan memberikan dividen di atas 100 per lembar, N sebagai 10 perusahaan, R sebagai 5 perusahaan yang akan membagikan saham di atas 100 per lembarnya. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika materinya kurang sampai di otak kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana nih?